Pak Sulaiman terjatuh di tepi kubur. Tangannya mencengkram tanah dengan gemetar. Lalu, tiba-tiba ia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia menoleh dan melihat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Misteri Horor. Cerita misteri bukan sekedar cerita. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Apakah kalian penasaran bagaimana kisah kali ini? Terdengar suara angin berdesir di antara pepohonan. Sementara cahaya rembulan samar-samar menerangi pemakaman. Di tengah kegelapan, tampak seorang pria tua, Pak Sulaiman, sedang menggali kubur. Suara sekop yang menyentuh tanah menghasilkan bunyi yang khas, seolah mengganggu kesunyian malam. Pak Sulaiman, pria berusia 50 ini sudah terbiasa dengan keheningan malam di pemakaman. Baginya, ini hanyalah pekerjaan biasa. Namun, ada malam-malam tertentu yang mengubah cara pandangnya tentang dunia yang tak terlihat. Pak Sulaiman mengusap peluh di dahinya, lalu melanjutkan menggali dengan tekun. Sekilas ia mendengar suara gemersik dari semak-semak di dekatnya. Ia berhenti sejenak, menajamkan telinga. Mungkin hanya angin. Ia pun melanjutkan pekerjaannya. Tetapi suara itu semakin keras. Kali ini terdengar seperti langkah kaki berat yang bergerak perlahan di belakangnya. Tanpa sadar, ia menegakkan badan, merasakan sesuatu yang tidak beres. Sambil menoleh ke arah suara, Siapa di sana? tidak ada jawaban. Ia menyalakan lampu senter dan mengarahkan cahaya ke semak-semak. Tetapi tidak ada yang terlihat. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi dirinya. Tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Sejak kecil, Pak Sulaiman sudah mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang pemakaman. Namun, ia tidak pernah percaya hingga saat ini. Pak Sulaiman hampir selesai menggali. Ketika ia hendak mengistirahatkan badannya sejenak, tiba-tiba terdengar suara samar-samar dari dalam liang kubur yang baru saja ia gali. Suara itu terdengar seperti bisikan yang tak tertahan. Lembut, hampir tak terdengar. Pak Sulaiman terkejut, merasa darahnya mendadak dingin. Ia membungkuk ke arah liang dan menajamkan pendengarannya. Bisikan itu semakin jelas, seolah berasal dari dalam tanah. Pak Sulaiman segera berdiri, kakinya gemetar.
Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari dasar liang kubur. Tiba-tiba, tanah di sekitar liang itu mulai bergetar pelan, membuatnya panik dan Apa-apaan ini? tiba-tiba dari dasar liang kubur, sebuah tangan pucat menyembul ke permukaan, mencengkram tanah dengan keras. Jari-jari yang panjang dan dingin itu tampak berusaha meraih sesuatu di atas. Pak Sulaiman terjatuh mundur, dan sekilas wajahnya berubah menjadi pucat. Ia tidak bisa berteriak, hanya bisa menatap horor yang ada di depannya. Pak Sulaiman berlari pulang dengan napas tersengal-sengal, masih terbayang sosok tangan yang mencaut dari dalam kubur. Sesampainya di rumah, ia langsung mencari istrinya. Kenapa, Pak? Mukanya pucat sekali. Ada yang tidak beres di pemakaman itu. Aku melihat sesuatu, tangannya keluar dari kubur. Pak, jangan berpikiran aneh-aneh. Mungkin itu cuma bayangan atau kelelahan. Kita sudah lama hidup di desa ini dan tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu. Pak Sulaiman pun terdiam sejenak, tetapi perasaan takut masih menggelayut di hatinya. Aku tahu apa yang aku lihat, Bu. Aku merasa ada sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Istrinya memegang tangan suaminya, mencoba memberikan dukungan. Namun, mata Pak Sulaiman tidak bisa terpejam malam itu. Pikiran tentang suara dan tangan di dalam kubur terus menghantui. Walau rasa takut masih menyelimuti, Pak Sulaiman memutuskan untuk kembali ke pemakaman malam itu. Ia merasa harus menyelesaikan pekerjaannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia tiba, suasana pemakaman terasa lebih mencekam. Lampu di ujung jalan terlihat lebih redup dan udara terasa lebih dingin. Saat ia mendekati liang kubur yang kemarin, langkahnya terasa berat. Tanah di sekitar liang itu terlihat tidak tersentuh, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak mungkin. Kemarin aku jelas melihatnya. Berbisik, ucap Pak Sulaiman. Tiba-tiba terdengar suara gemersik dari belakang. Pak Sulaiman menoleh dengan cepat, dan ia melihat sosok bayangan tinggi berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tampak mengawasinya dengan mata yang berkilat di kegelapan. Rasa takutnya semakin menjadi. Pak Sulaiman mencoba untuk berteriak, tapi suaranya tersekat. Sebuah ketakutan yang tak terlukiskan menyelimuti pikirannya.
Pak Sulaiman berlari dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tetapi setiap kali ia mencoba meninggalkan pemakaman itu, langkah kakinya terasa terhenti. Seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Ia pun akhirnya kembali ke tepi liang kubur. Terdengar suara tawa di sekitarnya. Namun, suara itu terdengar seperti berasal dari dalam kubur. Suara itu berkata, Pak Sulaiman terjatuh di tepi kubur. Tangannya mencengkram tanah dengan gemetar. Lalu, tiba-tiba ia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia menoleh dan melihat sosok hantu wanita dengan wajah yang samar, tampak penuh kesedihan. Suara itu lembut, namun penuh dengan rasa sakit. Pak Sulaiman merasa terhimpit antara ketakutan dan rasa iba. Sosok itu mulai menjelaskan bahwa ia adalah korban dari sebuah kejahatan yang tidak terpecahkan. Jiwanya terperangkap di sana dan tidak bisa tenang. Dengan tekad yang bulat, Pak Sulaiman mengambil napas dalam-dalam dan mendekatkan diri ke tepi liang kubur. Hantu wanita itu terlihat semakin mendekat, menatap Pak Sulaiman dengan mata penuh harapan. Pak Sulaiman merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia mulai menggali lebih dalam, mencari tahu kebenaran di balik misteri ini. Saat tanah mulai terangkat, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terlihat usang. Begitu ia membungkuknya, aroma busuk menyengat di hidungnya. Di dalam kotak itu terdapat barang-barang yang pernah milik wanita tersebut. Perhiasan, surat cinta, dan beberapa foto yang pudar. Pak Sulaiman menatap barang-barang tersebut dengan penuh rasa iba. Ia mulai memahami bahwa wanita ini mungkin dibunuh dan barang-barangnya dikubur bersamanya. Ia merasa terikat dengan jiwa ini dan berjanji untuk mencari keadilan. Tapi di keesokan paginya, Pak Sulaiman ditemukan tergeletak di pemakaman oleh warga desa. Tubuhnya lemah, namun ia masih hidup. Warga desa tidak menemukan apapun yang aneh di sekitar pemakaman. Tidak ada tanda-tanda tangan atau sosok bayangan yang disebutkan oleh Pak Sulaiman. Sejak malam itu, Pak Sulaiman berhenti menjadi penggali kuburan. Setiap kali ditanya, ia hanya terdiam. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tak pernah pergi.